Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kami dari perwakilan kelas 12 MIPA 1. Nama saya Meli Cahyarani. Saya Diana Viana. Di sini kami akan menyampaikan sebuah materi tentang semapur. Yang pertama adalah pengertian semapur. Semapur adalah metode untuk mengirim sinyal atau pesan dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti bendera, batang, atau tangan kosong sekalipun. Metode ini dilakukan dengan cara mengulurkan kedua tangan membentuk posisi tertentu sesuai formasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Bendera, batang, atau alat lainnya berperan untuk memperjelas arah gerakan tangan ketika menyampaikan pesan. Yang kedua, manfaat semapur. Semapur bermanfaat sebagai salah satu cara untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Metode ini merupakan salah satu materi yang diajarkan dan wajib dihafalkan oleh seluruh anggota pada kegiatan pramuka. Tujuannya adalah agar anggota pramuka tetap bisa berkomunikasi dari jarak yang jauh. Meskipun sedang berkemah di tempat yang susah sinyal, seperti di gunung atau di desa terpencil, jadi semua anggota harus hafal supaya tidak bingung kalau ada yang mengirim pesan menggunakan sandi ini. Semapur juga sering digunakan untuk kepentingan komunikasi militer. Sama halnya seperti di pramuka, di dunia militer, metode ini juga menjadi pilihan komunikasi jarak jauh ketika para tentara sedang berada di tempat yang susah sinyal. Pada awalnya, semapur digunakan untuk menyampaikan pesan rahasia supaya tidak diketahui oleh musuh. Tapi seiring berjalannya waktu, metode ini tidak efektif lagi untuk menyampaikan pesan rahasia karena semakin banyak orang yang paham arti dari gerakan-gerakan semapur. Penyampaian pesan pada semapur bisa juga dilakukan secara relay alias berkelanjutan. Sejarah semapur. Sebenarnya siapa sih pencipta sandi ini? Semapur diciptakan oleh seorang insinyur sekaligus pendeta asal Perancis bernama Claude Heppe pada tahun 1790. Tujuannya adalah untuk kepentingan komunikasi militer, agar anggota militer bisa berkomunikasi dari jarak yang jauh. Pada saat itu, semapur tidak menggunakan bendera seperti saat ini, tetapi menggunakan kayu berukuran besar yang bentuknya menyerupai lengan. Kayu ini kemudian dipasang di atas menara-menara tinggi yang jaraknya 5-10 mil atau sekitar 8-160 km antara satu menara dengan menara lainnya. Pada setiap menara ditempatkan suatu signaler sebagai operator serta teleskop sebagai alat bantu untuk melihat pesan yang dikirimkan signaler lain dari jarak jauh. Pada abad ke-19, metode ini banyak diadopsi sebagai metode komunikasi antar kapal. Nah, dari sinilah penggunaan bendera semapur mulai diterapkan. Untuk komunikasi antar kapal, anggota militer tidak lagi menggunakan kayu super besar, melainkan menggunakan alat yang lebih sederhana yaitu bendera. Ketika Perang Dunia I terjadi, semapur masih sering digunakan meskipun teknologi telepon dan radio sudah ditemukan. Alasannya adalah karena komunikasi melalui telepon atau radio memiliki kemungkinan untuk disadap oleh musuh, sedangkan semapur tidak. Selain itu, metode ini juga lebih simpel dan dapat digunakan dalam kondisi susah sinyal. Karena itulah, semapur masih banyak digunakan untuk kondisi darurat. Yang selanjutnya adalah bendera semapur. Bendera semapur memiliki bentuk persegi dengan ukuran 45 cm x 45 cm. Sedangkan panjang tongkat untuk memasang bendera semapur adalah 55 cm. Bendera semapur umumnya berwarna merah dan kuning. Warna merah dan kuning digunakan karena kedua warna ini cerah dan kontras, sehingga dapat dilihat jelas dari jarak yang jauh sekalipun.
Pada dua ujung bendera terdapat tali untuk mengikat bendera pada tongkat kayu. Selanjutnya, gerakan semapur. Gerakan semapur terdiri dari 30 formasi yang masing-masing melambaikan huruf, angka, atau isyarat tertentu. Nah, sekarang kita coba lihat yuk bagaimana 30 formasi yang melambaikan huruf. Nah, segitu dulu ya pembahasan kita kali ini tentang pengertian semapur, manfaat semapur, sejarah semapur, dan gerakan semapur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.